Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian acara selanjutnya, sambutan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap yang terhormat Bapak Taufik Nur Hidayat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya sampaikan selamat siang. Yang terhormat Wakil Bupati Cilacap, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda Kabupaten Cilacap, Ketua Pengadilan Cilacap, dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap, yang kami hormati rekan pimpinan DPRD, para ketua fraksi, para ketua dan wakil ketua dan sekretaris komisi DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati sekretaris daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD, swasta, perbankan, para pimpinan perguruan tinggi, para ketua LPM dan para ketua asosiasi, serta tamu undangan dan para peserta musrembang yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa hadir bersama dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022 yang diselenggarakan pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka melalui rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan pemerintah daerah atau RKPD. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk 1 tahun. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Saya izin maskernya dibuka bisa ya? Ini agak ngep-ngepan kalau pakai masker. Dalam menyusun RKPD digunakan 4 pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas. Ini perlu saya sampaikan dulu, dikarenakan bahwa banyak persepsi yang keliru berkaitan dengan DPRD pokok pikiran, berkaitan dengan musren, dan berkaitan dengan kewajiban dari bupati terpilih menyelesaikan janji-janji politik. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dengan DPRD. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa RKPD disusun dalam rangka melaksanakan penjabaran dari RPJMD yang sudah disampaikan Bupati terpilih di dalam paripurna, visi, misi, dan janji politik. Kemudian di breakdown menjadi rencana kerja tahunan dari pemerintah daerah. Karena negara ini paham bahwa masyarakat itu dinamis, sehingga masyarakat diberikan kanal menyampaikan aspirasi yang namanya musren. Jadi musren hari ini tingkat kabupaten yang sudah berangkat dari tingkat desa dan kelurahan. Kanal salah satunya musren. Salah satu kanal yang disiapkan oleh negara di dalam regulasi adalah pokok pikiran. Masyarakat yang menyampaikan melalui ketokohan dan musyawarah tingkat desa kelurahan, musren, sampai hari ini musren kabupaten. Ini disampaikan kepada Kepala Bapeda yang nanti akan dibawa RKPD itu dalam KUA-PPS disampaikan dengan DPD. Barulah Undang-Undang 23 itu DPD bersama-sama membahas dengan eksekutif. Ini belajar bareng, setiap tahun saya ulang-ulang. Masyarakat, masih ada kelompok masyarakat yang menyampaikan lewat kanal yang disiapkan oleh regulasi, di mana disebut konstituen. Di situ disampaikan melalui reses-reses anggota DPD yang turun di tiap dapil, di tiap masa sidang. Jadi masa sidang itu 1 tahun dibagi 3 masa sidang. Dan setiap masa sidang, setiap anggota DPD turun ke dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Cilacap. Disampaikan itulah yang nanti namanya pokok-pokok pikiran masyarakat. Dari semua pendapatan asli daerah, dari semua rencana pembangunan yang berpatokan dari RPJMD, maka kanal pertama ini adalah rencana kerja dari setiap OPD. Satu kanal lagi di sebelah kanan pokok pikiran masyarakat, pokok pikiran DPD melalui reses, satu lagi musren. Apabila di dalam satu poin anggaran dengan biaya terbatas, maka yang dimenangkan, diutamakan adalah rencana kerja dinas karena patokannya RPJMD. Karena ada janji politik di situ. Musrennya bisa kalah. Pokok pikiran hasil reses bisa kalah berkaitan dengan poin-poin fisik. Sekali lagi musren masukan dan hasil reses masukan kepada tim anggaran pemerintah Kabupaten Cilacap untuk disusun menjadi KUA PPAS. Jadi di sini yang utama adalah penyusunan. Kita bicara di sini berkaitan memberi masukan kepada eksekutif. Sekali lagi karena dinamis. Nggak ada perencanaan anggaran yang direncanakan di daerah yang tidak disangka terkena banjir. Dinamis. Kemudian kebutuhan ekonomi dan yang lainnya. Untuk itu hari ini tentunya
Saya mewakili DPRD menyampaikan selamat saudara-saudara untuk melaksanakan musrenbang tingkat kabupaten yang disampaikan kepada TAPD dan ditampung oleh Bapeda. Kami hadir secara virtual juga perwakilan dari fraksi dan komisi. Kenapa harus hadir? Karena musren hari ini adalah kelanjutan dari musren tingkat desa kelurahan, tingkat kecamatan. Supaya nanti yang tertuang musren di sini adalah juga didampingi oleh teman-teman DPRD di sana. Di samping DPD membawakan aspirasinya dari pokok-pokok pikiran. Dan saya akan sampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cilacap. Yang pertama, peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat konektivitas dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan keterlanjutan lingkungan hidup. 1. Perlunya pembangunan jalan-jalan kabupaten yang terdampak banjir dengan prioritas wilayah perbatasan yang bersifat berkelanjutan dan peningkatan anggaran pemeliharaan jalan di tahun 2022. 2. Sehubungan dengan banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadikan produktivitas hasil pertanian menurun sehingga diperlukan pembatasan alih fungsi lahan pertanian. Sekali lagi dilakukan pembatasan alih fungsi lahan pertanian. Kalau hari ini Cilacap kurang lebih 2 juta jiwa ya, Pak Sekda, 2 juta jiwa. Dengan ketersediaan pangan, kita masih surplus. Tapi 5 tahun, 20 tahun ke depan, saya yakin masih kurang. Maka hari ini kita berpikir, berbuat dan bekerja tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk 3, 5, sampai 20 tahun ke depan. 3 atau C, perlunya merehabilitasi irigasi dan saluran dalam pembuangan serta pembangunan sumur bor. D. 4, dalam rangka memperindah wilayah Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum serta perlu dilakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk mengatasi banyaknya pantai dan sungai yang mengalami abrasi dan mengakibatkan erosi dan banjir. Yang di Winong insya Allah sudah turun ya, mulai mau dikerjakan ya Pak Sekda. Dibutuhkan rehabilitasi pembangunan dan pengadaan tanah untuk fasilitasi pemakaman, mengingat saat ini tanah pemakaman sangat sempit. Hari ini tanah pemakaman lebih kepada wakaf-wakaf. Sementara untuk di kota, bertumbuhnya nanti Cilacap menjadi kota industri yang lebih besar, tentunya banyak pemukiman yang bersifat perumahan yang itu juga harus dilihat hal-hal yang menyangkut pemakaman umum. F. Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman perlu ditingkatkan khususnya jalan, drainase, dan penerangan jalan. Kemudian yang kedua, pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. A. Sebagai kabupaten yang pro investasi, Kabupaten Cilacap perlu melakukan upaya untuk menarik minat para investor, salah satunya dengan percepatan dan penyederhanaan proses perizinan serta insentif pajak daerah yang sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang insya Allah kalau PP-nya sudah jadi semua, kita juga melakukan perizinan dengan sistem OSS. B. Masih adanya kesenjangan sosial ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang cukup tinggi. Memerlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menambah peningkatan ekonomi pedesaan dalam bentuk bantuan keuangan khusus dan pembangunan infrastruktur berbasis padat karya.
Perlunya pembinaan dan bantuan akses pemasaran bagi petani, peternak, pengusaha, UMKM, dan pedagang pasar. Kemudian yang ketiga, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar, puskesmas dan puskesmas pembantu, serta sarana dan prasarana pendidikan dasar. B. Perbaikan gizi masyarakat yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. C. Penyiapan anggaran yang cukup dan menambah beasiswa untuk anak yang kurang mampu. D. Melakukan pembinaan tenaga pendidikan keagamaan melalui TOT, pemberian insentif yang memadai, dan peningkatan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan perhatian pemerintah dengan program akselerasi sarana dan prasarana media baca, sehingga minat baca di usia produktif mengalami peningkatan. Yang keempat, percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan keluarga. A. Pembinaan panti asuhan atau panti jompo dan pemberdayaan masyarakat miskin secara kontinu. B. Perlunya menyederhanakan administrasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses hibah, karena anggaran hibah hari ini sangat dibutuhkan masyarakat, tentunya dengan tetap taat terhadap norma-norma regulasi yang ada. 5. Peningkatan keamanan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kebencanaan. A. Pada sektor sosial perlu adanya pembinaan terhadap penyandang penyakit sosial, narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial, pembinaan penyandang cacat dan trauma. B. Pada sektor ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat perlu mewujudkan tertib hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara kontinu dan up to date yang dilaksanakan oleh OPD yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. 6. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah. A. Pemerintah daerah selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat harus menyediakan sarana dan prasarana yang optimal dan sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat, antara lain dalam hal pelayanan kependudukan, pemadam kebakaran, kecamatan dan desa atau kelurahan. B. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik. Hadirin peserta muslimbang yang berbahagia, demikian penyampaian dari pokok pikiran DPRD. Dan kepada Bapeda serta Sekda sebagai Ketua TAPD, saya menyampaikan ini dari hasil reses di masyarakat, reses teman-teman anggota DPRD, kita satukan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Betapa pentingnya hari ini musren, sehingga sebenarnya hari ini ada tamu Kapolda, Pak Bupati, beliau tadi kita bincang-bincang merawi di sana, dan kita ada wakil pimpinan DPD yang hadir. Sekda, kenapa saya tungguin ini nanti selesai?
Karena ketua tim anggaran pemerintah daerah adalah Sekda. Ketua Banggar adalah ketua DPD. Sehingga berkaitan anggaran ini nanti akan dibawa dari KUA PPAS sampai RAPBD. Saya harus mencermati supaya hari ini kita lebih maksimal dari sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah maksimal, kita maksimalkan lagi. Kita tungguin. Tapi semua pihak harus menghormati. Saya mengingatkan kepada diri saya mewakili DPD, mengingatkan semua kepada yang hadir di acara musren, bahwa satu hal yang menjadi pedoman adalah perencanaan dari pemerintah kabupaten berangkat dari rencana kerja. Saya contohkan begitu ada sengketa soal anggaran di DKI, muncul keputusan, muncul amar keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa DPD tidak boleh terlalu jauh masuk di dalam perencanaan. Merencanakan ini dari tim TAPD beserta Bapedanya ini di dalamnya berpacu berangkat dari RPJMD, dan kami menyadari, tapi karena masyarakat Kabupaten Cilacap, kita bicara Cilacap, dinamis, sehingga ruang-ruang ini harus dipakai. Dan ini menjadi sumbangsih dari masyarakat kita, dari konstituen, dan sumbangsih masyarakat kita dari tokoh-tokoh kita melalui musren. Sehingga kami harapkan RKPD yang disusun untuk 2022 Pak Sekda benar-benar akomodatif dengan tidak meninggalkan RPJMD yang sudah menjadi dokumen negara. Saya yakin Sekdanya, Bapeda dan TAPD selama ini membahas dengan DPD, saya acungin jempol dan luar biasa, tepuk tangan ya. Aspiratif, tidak keluar dari koridor regulasi yang ada, akomodatif karena masyarakat tahunya saya warga negara memilih saudara-saudara menjadi pejabat untuk membangun Kabupaten Cilacap. Maka dari itu terakhir penyampaian saya, marilah kita berikan sumbangsih kita semaksimal mungkin dalam pikiran, dalam ide dan gagasan, di dalam menjalankan, menjabarkan visi misi baik tertulis tidak tertulis dari kehendak masyarakat Kabupaten Cilacap. Yakin saja bahwa kalau kita berikan semua yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cilacap, kalaupun kita tidak menikmati, insya Allah anak cucu kita yang menikmati. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.